A day in my life. Hari ini edisi pertandingan karate. Ya, ini adalah saat kemarin anak-anak akan bertanding karate, ikut kejuaraan di Bali, masih di Bali. Ini kita berangkatnya pagi-pagi banget. Karena perjalanan lumayan ya, sejam perjalanan dari rumah. Jadi kita udah nyampe di Kabupaten Tabanan. Nah ini udah masih sepi, kita nyampe jadi udah gampang dapet parkirnya kan. Terus ketemu sama mama di dojo. Jadi mama strong nih yang bakalan seharian nungguin anaknya sampai dapat giliran bertanding. Nah kita itu bawaannya udah banyak banget ya, sampai bawa tikar, bawa makanan, pokoknya udah kayak piknik di gor. Ini judulnya Camping in Gor. Terus habis itu sambil ketawa-ketawa, sambil cerita-cerita, sambil ngerumpi-ngerumpi, sekalian healing lah ya buat mama-mama. Kalau udah pertandingan tuh kita semangat banget pokoknya mempersiapkan segala kebutuhan anak. Nah ini hari ini tuh giliran adik Naya yang pertama karena dia masuk pra usia dini. Jadi dia yang pertama kali akan berlaga di hari ini. Nah banyak sih yang tanya sama aku, kok anak ceweknya latihan karate sih, nggak takut ya nanti jadi tomboy? Ya sejauh ini dua anakku karate dari kecil ya, karena mereka itu ngelihat papanya dulu yang juga atlet karate. Jadi menurut aku sih enggak gitu, tergantung ya karakter si anak. Kalau anak-anakku sih masih feminim, masih suka beli jepit-jepitan, masih suka makeup, masih suka dandan, masih suka ya gaya-gaya cewek yang cewek gitu. Jadi aku nggak punya kekhawatiran apa-apa. Tujuannya kita itu kasih anak-anak bekal ilmu bela diri itu awalnya bukan untuk mereka jadi atlet atau apa, cuman ya biar punya aja sih skill bela diri, apalagi di zaman yang sekarang ya gitu, mengerikan banget kan pergaulan. Jadi mereka kalau udah punya skill bela diri jadi aman gitu, mau kemana-mana kalau ada yang jahat tinggal dibogem aja. Dan gak nyangka juga sih mereka sekarang udah mulai ikut pertandingan. Kemarin bahkan sampai keluar Bali. Ya cari pengalaman sih ya gitu. Karena nanti kalau mereka misalnya dapat sertifikat, dapat juara, itu nanti bisa dipakai juga untuk menunjang di akademisnya juga. Jadi bisa pakai jalur prestasi. Kalau mau cari sekolah jadi lebih gampang. Nah ini adik Naya tuh lagi bertanding, deg-degan gak? Awalnya iya, dulu iya, bahkan kadang sampai rasanya mual gitu nungguin anak-anak mau bertanding ya. Mereka yang masuk ke arena, kita yang di luar yang nunggu yang deg-degan. Tapi sekarang tuh kayak udah terbiasa, karena ini juga safety banget sih, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah ada pelindungnya, pelindung dada, pelindung kepala, tangan, kaki, lutut juga semua sudah dipakai, jadi aman. Dan mereka juga bertandingnya seusia mereka, jadi sudah ada kategorinya, jadi nggak yang jomplang atau nggak. Jadi basicnya skillnya mereka ya rata-rata hampir mirip-mirip gitulah. Jadi nggak terlalu ada kekhawatiran. Kita sebagai orang tua yang mendoakan dan mendukung kalau anaknya nyaman, kenapa enggak. Nah di pertandingan ini nih, kali ini Adenaya nggak bawa medali pulang, tapi nggak apa-apa sih ya. Juara itu kan nggak mesti harus selalu menang. Jadi nanti dari sini kita latihan lagi. Terus hari kedua ini kita juga berangkatnya subuh-subuh. Kali ini itu gilirannya kakak Anggun, dia udah mulai tegang tuh. Nah sampai di gor dia pemanasan dulu sebelum nanti masuk ke arena. Nah kalau pertandingan kakak Anggun ini udah mulai bikin yang agak deg-degan ya, karena lawannya itu kan maksudnya umurnya udah gede-gede ya, tapi ya masih sepantaran Anggun juga, masih seumuran. Terus ini udah masuk ke pemula namanya. Jadi ini kita hari kedua udah ganti kostum mamanya, memonitor pergerakan di bawah gitu. Jadi kita bawa hati juga, jadi biar gampang sama officialnya yang di bawah sama yang di atas untuk mempersiapkan anak-anak. Ini biasanya kalau pas anak-anak bertanding kayak gini tuh orang tuanya tuh udah pada sibuk mencar sana mencar sini, apalagi kalau misalnya tataminya ada lebih dari satu. Jadi udah deh kita mencar-mencar, tapi kita tuh selalu koordinasi bahwa harus sama-sama saling rekam anaknya sendiri. Nah ini kakak Anggun udah mulai masuk tuh
Tadi papanya tuh muntah-muntah kalau anaknya udah mau bertanding, dia tuh udah mulai mual-mual, nggak jelas pokoknya, yang tegang pokoknya dia. Terus nih udah di kursi panas menunggu giliran. Nah ini kakak Anggun udah mulai masuk ke arena. Kalau udah begini nih sambil ngerekam, aku tuh biasanya berdoa biar anaknya selamat, biar dilancarkan pertandingannya. Menang kalah itu urusan belakangan ya, karena udah masuk ke arena aja itu udah menang gitu loh, udah berani berdiri ditonton banyak orang, ada wasitnya gitu ya, belum lagi harus fokus dengerin arahan coachnya dari luar gitu kan. Jadi udah ini konsentrasi banget, udah nggak mikir apa-apa, pokoknya yang penting lancar. Nah kali ini juga kakak Anggun kurang beruntung jadi nggak nambah koleksi medalinya, tapi nggak apa-apa sih. Pokoknya pengalaman, kayak pisau makin diasah makin tajam. Mereka toh juga masih kecil-kecil ya, perjalanan masih panjang, masih banyak waktu untuk berlatih. Pokoknya asal mereka udah berani aja udah syukur. Dulu Anggun tuh sempet enggak pedean anaknya, tapi sekarang tuh sejak belajar karate dia jadi lebih berani. Berani dalam artian bukan sekedar asal main pukul gitu kalau ada yang ganggu, enggak, tapi dia jadi lebih percaya diri aja. Nah itu sih efek positif dari latihan karate. Nah kita itu nongkrong di gor sampai udah sepi. Nah sekian cerita hari ini, kita lanjut di Day in My Life berikutnya.